Di awal film kita akan diceritakan, dahulu geng Mugen dibentuk oleh dua orang sahabat, yaitu Kohaku dan Tatsuya. Mereka berdua adalah dua orang sahabat yang suka jalan-jalan naik motor, dan suka melakukan apapun selama mereka senang. Mereka berjanji akan menjadi sahabat selamanya. Dan dari situlah, mereka menamai persahabatan mereka dengan nama Mugen, yang artinya tak terbatas. Suatu ketika Ohta dan Konishi datang, dan bergabung ke dalam Mugen. Bergabungnya mereka semua didasari oleh kecintaan mereka terhadap sepeda motor dan hobi yang sama. Kemudian karena suatu insiden tertentu, akhirnya Tsukumo bergabung ke dalam geng Mugen. Sebelum terbentuknya Sanno Rengokai, Cobra dan Yamato yang sudah dianggap adik oleh Tatsuya juga ikut bergabung ke dalam Mugen. Bahkan ketika anggota baru bertambah, tidak ada ketua di dalam Mugen. Semua orang di Mugen mempunyai kekuatan yang sama. 3 tahun pun berlalu. Tatsuya berencana untuk membuat sebuah kafe. Jadi waktu Tatsuya kecil, ayahnya mempunyai sebuah kafe. Akan tetapi sang ayah meninggal dunia, dan kafe itu pun harus ditutup. Kini Tatsuya ingin membuat kafe seperti ayahnya dulu. Tentu saja hal itu membuat Tatsuya tidak bisa lagi banyak menghabiskan waktu bersama Mugen seperti dahulu. Cobra, Yamato, dan yang lainnya membantu merias ruangan di kafe itu. Sedangkan Kohaku menjadi semakin kepikiran tentang bagaimana nasib Mugen ke depannya. Dan di sini mereka semua merayakan atas bukanya kafe milik Tatsuya. Di waktu yang sama, kita akan diperlihatkan sekelompok orang yang sedang menghitung uang dari hasil perdagangan wanita. Namun masih ada satu cewek yang tersisa di sana. Tak lama berselang, muncul geng lain bernama Mighty Warrior. Mighty Warrior terdiri dari Ryu, Nen, Borny, Per, dan pemimpinnya bernama S. Mighty Warrior yang datang langsung mengejar orang-orang di sana. Yo, what's up? Tujuan Mighty Warrior melakukan penyerangan itu adalah untuk mencuri uang mereka. Dan satu cewek yang tersisa tadi bernama Sarah. Dan pada akhirnya, Sarah ikut bergabung dengan Mighty Warrior. Jadi Mighty Warrior merupakan geng yang berasal dari distrik pelabuhan. Jadi Mighty Warrior merupakan geng yang berasal dari distrik pelabuhan di luar wilayah SWORD. Mereka menganggap geng mereka adalah pemberi harapan kepada mereka yang telah kehilangan mimpinya, yaitu melalui musik dan fashion. S berkeyakinan seperti itu karena dirinya telah terselamatkan oleh musik. S terlahir di sebuah kota kecil dengan tingkat keamanan yang rendah. Kemiskinan, kekerasan, dan kejahatan sangat sering terjadi di kota masa kecilnya itu. Tapi S bisa bertahan karena musiklah yang menyelamatkannya. Kembali ke Mugen, di kafe milik Tatsuya, Ohta dan Konishi mengatakan bahwa mereka akan pergi ke Amerika untuk menjadi pegulat profesional, yang mana itu merupakan impian mereka berdua sejak dulu. Namun Kohaku memprotes dan mengatakan bagaimana dengan Mugen jika mereka berdua keluar. Tapi Tatsuya menjelaskan bahwa tidak selamanya Mugen akan selalu seperti ini. Tentunya akan selalu ada yang berubah. Kohaku yang tersinggung pun langsung pergi begitu saja. Diceritakan Kohaku dan Tatsuya sudah bersahabat sejak mereka kecil. Bahkan mereka sering berkelahi bersama waktu masih remaja. Kohaku merupakan orang yang tidak mempunyai keluarga. Sebelum terbentuknya Mugen, Tatsuya adalah sahabat satu-satunya Kohaku. Jelas saja Kohaku merasa sedih ketika ada anggota Mugen yang keluar. Di lain tempat, Imura Group yang merupakan bagian dari Kuryu Group mempunyai ambisi untuk memperluas daerah kekuasaan mereka. Namun ambisi mereka terhalang karena adanya Mugen di wilayah tersebut. Maka dari itu, Imura Group mulai menyusun rencana. Pada saat itu di Kuryu Group ada satu kelompok yang bernama Hyuga Group. Mereka sangat ingin diakui oleh Kuryu Group. Kemudian Hyuga Group diprovokasi untuk melawan Mugen agar reputasi kelompok mereka naik sehingga bisa diakui oleh Kuryu Group. Hyuga Group pun bergerak. Cobra yang sedang berjalan sendirian, tiba-tiba dia diserang oleh mereka. Dan mengetahui hal itu tentu saja Kohaku marah dan berniat untuk membalas dendam. Tatsuya lalu menyarankan agar membicarakannya secara baik-baik saja. Akan tetapi Kohaku dan yang lainnya memutuskan untuk balas dendam ke Hyuga Group. Akhirnya Mugen sampai di markas Hyuga Group. Jelas saja di sana, Mugen sudah ditunggu oleh banyak anggota dari Hyuga Group. Dan tawuran pun terjadi.
Singkat cerita, Mugen dengan kekuatannya akhirnya berhasil mengalahkan Hyuga Group. Dan dari kemenangan itu, reputasi Mugen menjadi semakin luas dan pengikut Mugen pun bertambah banyak. Setelah peperangan itu, Ota dan Konishi pamit kepada Mugen karena akan berangkat ke Amerika. Namun di sana tidak ada Kohaku. Tentunya Kohaku sedih karena anggota Mugen yang berkurang. Keesokan harinya di sebuah bar, Tsukumo berusaha menenangkan Kohaku. Mereka berdua pun taruhan. Jika Tsukumo menang dan lebih kuat bertahan minum, maka Kohaku harus berbicara dengan Tatsuya. Namun di sini, malah Tsukumo mabuk duluan. Di perjalanan pulang, Kohaku jalan sempoyongan karena habis minum. Ia pun tak sengaja menyenggol 3 orang di jalan. Lalu ia dikeroyok oleh ketiga orang itu. Awalnya Kohaku nggak bisa melawan karena sedang mabuk. Kohaku pun diajar oleh ketiganya. Akan tetapi, ketika Kohaku terjatuh, ia teringat masa-masa bersama Tatsuya. Yang mana ketika masih muda, mereka selalu bersenang-senang bersama. Sontak Kohaku langsung bangkit dan mengajar ketiga orang itu dengan mudah. Kini banyak orang-orang yang ingin bergabung ke dalam Mugen. Itu karena reputasi Mugen yang semakin bertambah luas, karena sebelumnya Mugen berhasil mengalahkan Hyuga Group yang merupakan salah satu dari anggota Kuryu Group. Kebanyakan orang-orang yang bergabung merupakan orang-orang yang takut terhadap Kuryu Group. Akan tetapi Kohaku masih merasa sedih, lalu Tsukumo menghampiri Kohaku dan mempertanyakan Mugen yang sekarang telah mempunyai pemimpin yaitu Kohaku. Padahal sebelumnya, Mugen merupakan geng yang tidak memiliki pemimpin. Kohaku menjelaskan bahwa sekarang Mugen mempunyai banyak anggota, maka dari itu dibutuhkan pemimpin agar tidak berantakan. Tapi sebenarnya Kohaku bingung apa yang harus ia lakukan kepada Mugen ke depannya. Selanjutnya kita akan diperlihatkan dengan geng Amamiya Kyūdai yang sedang mengendarai motor. Ada Amamiya Masaki dan Amamiya Hiruto. Di tengah perjalanan, mereka berdua dihadang oleh segerombolan orang yang mengaku sebagai anggota Mugen dan meminta uang kepada Amamiya Kyūdai. Jelas saja Amamiya Kyūdai marah dan langsung mengajar orang-orang itu dengan sangat mudah. Tanpa rasa takut, Amamiya Kyūdai langsung bergegas mendatangi markas Mugen dengan maksud untuk memberi pelajaran kepada semua anggota Mugen. Di sana Amamiya Kyūdai pun sampai ke markas Mugen. Mereka berdua langsung mengajar habis para bawahan Mugen yang menghadang. Kemudian Mugen hanya tersisa Kohaku, Tsukumo, Cobra, dan Yamato. Mereka berempat pun turun tangan untuk menghadapi Amamiya Kyūdai. Akan tetapi Kohaku memutuskan untuk duel 1 lawan 1 dan Masaki pun maju untuk melawan Kohaku. Pertarungan mereka berjalan cukup sengit, namun sayangnya di akhir pertarungan tidak dijelaskan siapa yang menang antara mereka berdua. Terlihat Cobra dan Yamato babak belur karena pertarungan dengan Amamiya Kyūdai sebelumnya. Tatsuya mengatakan bahwa Amamiya Kyūdai juga mempunyai kakak tertua yang bahkan jauh lebih kuat dari kedua adiknya itu. Keesokan harinya, Tsukumo curhat kepada Tatsuya tentang Kohaku yang berlaku seenaknya di Mugen. Namun Tatsuya mengatakan bahwa dia nggak bisa menyalahkan Kohaku karena sekarang Mugen mempunyai banyak anggota. Tatsuya meminta Tsukumo untuk menyelamatkan Kohaku yang sekarang, seperti dulu Kohaku menyelamatkan Tsukumo. Kemudian kita akan diceritakan awal mula ketika Tsukumo bergabung dengan Mugen. Pada saat Tsukumo sedang mengendarai motor sendirian, tiba-tiba disalib oleh Kohaku, Ota, dan Konishi. Tsukumo yang tidak terima akhirnya menantang duel Kohaku. Dan di sini Tsukumo dapat dikalahkan dengan mudah oleh Kohaku. Di lain sisi, Ota dan Konishi terpukau melihat motor Tsukumo yang keren. Kohaku pun tertarik dan mengajak Tsukumo untuk balapan. Balapan pun dimulai. Terlihat dalam balapan itu, mereka berdua memacu motornya dengan kecepatan tinggi.
Akan tetapi Sukumo yang terlalu cepat gak sadar kalau di depannya ada tumpukan kayu. Sontak Sukumo langsung menjatuhkan motornya lalu menabrak, yang mana itu membuat kakinya cedera. Secara tidak diduga, tiba-tiba tumpukan kayu paling atas terjatuh. Kohaku yang melihat itu langsung bergegas untuk melindungi Sukumo. Dan pada akhirnya, mereka berdua dirawat di rumah sakit. Yamato dan Cobra takjub kepada Kohaku karena telah menyelamatkan lawannya. Ketika Sukumo ditanya oleh suster, apakah ada keluarga yang bisa dihubungi? Sukumo menjawab bahwa dirinya tidak mempunyai keluarga. Di lain sisi, Kohaku gak sengaja mendengar pembicaraan itu. Keesokan harinya, saat Sukumo mau membayar biaya rumah sakit, ternyata tagihan itu sudah dibayar oleh Kohaku. Esoknya Sukumo mendatangi sebuah bar untuk mencari Kohaku dan ingin membayar biaya tagihan rumah sakit kemarin. Akan tetapi di situ hanya ada Tatsuya. Dan itulah cerita awal mula Sukumo bergabung ke dalam Mugen. Sukumo sangat menghormati Kohaku karena saat itu Kohaku rela menjual motornya demi membiayai biaya rumah sakit Sukumo saat itu. Tatsuya pun berpesan apapun yang terjadi, Sukumo harus tetap berada di sisi Kohaku. Kemudian Tatsuya mengajak Kohaku untuk berbicara. Di sini mereka berdua saling berdebat, namun ia menasihati Kohaku kalau semuanya gak akan bisa selamanya. Tatsuya juga mengatakan bahwa Kohaku yang sekarang adalah orang yang takut akan sebuah perubahan. Kohaku yang tersinggung akhirnya pergi. Di perjalanan pulang, Kohaku tidak sengaja melihat ada orang yang mengaku sebagai anggota Mugen yang sedang meminta uang kepada warga. Dia berkata kalau ini adalah permintaan dari Kohaku. Mendengar hal tersebut, Kohaku pun marah dan langsung menghajar orang itu. Kohaku lalu mengembalikan uang hasil palakan tadi. Di sini Kohaku sadar bahwa ternyata sudah banyak orang-orang yang menggunakan nama Mugen untuk melakukan pemerasan terhadap warga. Dari kejadian itu, Kohaku pun merenung, memikirkan Mugen, dan pada akhirnya Kohaku pun tersadar. Kemudian Kohaku datang menemui Tatsuya yang sedang berjalan bersama Sukumo. Tapi ketika ia menghampiri Tatsuya, tiba-tiba mobil melaju kencang dan menabrak mereka. Namun di sini Kohaku berhasil didorong oleh Tatsuya sehingga dirinya selamat. Setelah peristiwa itu, Tatsuya pun meninggal, sedangkan Sukumo mengalami koma dan masih dirawat di rumah sakit. Pelaku dari penabrakan itu adalah salah satu anggota Mugen yang memiliki dendam terhadap Kohaku. Dari kematian Tatsuya ini, membuat geng Mugen dibubarkan, sedangkan Kohaku tiba-tiba menghilang setelah kejadian itu. Di part pertama diceritakan, karena kematian Tatsuya, Mugen telah resmi dibubarkan, sedangkan Kohaku telah menghilang tanpa jejak. Di lain sisi, Noboru yang telah kembali ke Sano Rengokai, tiba-tiba ia ditabrak mobil oleh orang yang belum diketahui. Cobra, Yamato, dan yang lainnya pun bersedih karena insiden yang menimpa Noboru yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Di sini sempat terjadi perdebatan karena Yamato ingin membalas dendam kepada pelakunya dan dia yakin pelakunya adalah Imura Group. Namun Cobra melarang hal tersebut dan memilih menyerahkan semuanya kepada polisi. Alasannya adalah karena sudah banyak teman-temannya yang menjadi korban balas dendam, mulai dari Tatsuya, Sukumo, dan Noboru. Ketiga orang itu ditabrak mobil dengan alasan balas dendam. Cobra tidak ingin ada korban selanjutnya dan ingin memutus rantai dendam yang ada. Yamato yang kesal pun akhirnya pergi meninggalkan tempat itu. Kondisi Noboru tidak kunjung membaik dan Sano Rengokai sangat mengkhawatirkan keadaan Noboru. Mereka secara bergiliran menunggu Noboru di rumah sakit. Kemudian diceritakan ada kelompok yang bernama Geng Dop, yang mana mereka adalah kelompok yang sering memperdagangkan gadis-gadis secara ilegal. Singkat cerita, pemimpin Geng Dop yang bernama Takano marah karena ada satu cewek dagangannya yang telah kabur dari sana. Ia lalu menyuruh anak buahnya untuk mencari cewek itu sampai dapat. Ternyata cewek yang kabur itu adalah Miho, yang tidak lain adalah pacarnya Noboru yang dulu ditemukan bunuh diri pada season 1. Ternyata Miho masih hidup. Miho berusaha kabur dari kejaran para anggota Geng Dop. Namun secara mengejutkan, muncul dua orang berpakaian putih untuk menyelamatkan Miho. Mereka adalah Kishi dan Kaito. Mereka anggota White Rascal dan pertarungan pun terjadi. Singkat cerita, Kishi dan Kaito dapat dengan mudah mengalahkan semua anggota Geng Dop
Dan setelah pertarungan itu, mereka berdua menyuruh Miho untuk pergi. Geng Dop dan White Rascal merupakan musuh bebuyutan karena kedua geng itu mempunyai tujuan yang berbeda. Yang satu memperdagangkan wanita, dan yang satunya lagi bertujuan untuk melindungi wanita. Miho lalu datang ke rumah sakit untuk menjenguk Noboru. Melihat Cobra datang, sontak Miho langsung bergegas pergi, namun Cobra masih berhasil mengejarnya. Di sini Miho menjelaskan bahwa dulu sebelum Noboru masuk penjara, Miho bekerja di kelompok geng Dop dengan alasan karena harus membayar hutang ayahnya. Tapi kemudian Miho mendapat kabar bahwa Noboru sedang berada di rumah sakit. Lantas Miho mencari tahu tentang kecelakaan Noboru dan kemudian melarikan diri dari geng Dop. Cobra lalu menceritakan semuanya kepada yang lain. Cobra berkata bahwa Miho masih hidup dan sekarang Miho berada di tempat yang aman. Di sisi lain, geng McT Warrior di area Teluk secara perlahan mulai memperluas wilayah kekuasaannya. Mereka mencuri sejumlah uang dari geng lain sebagai sumber pendanaan mereka. Gaya hidup McT Warrior kini menjadi sangat mewah. Bahkan mereka mampu membangun kasino impian mereka. Namun di sini Sarah agak tidak suka dengan cara kotor yang McT Warrior lakukan. Dan sama sekali nggak membanggakan hasil dari uang kotor itu. Sementara itu di markas White Rascal sedang merayakan lengkapnya anggota mereka dengan kembalinya Kissy dan Kaito. Mereka berdua merupakan anggota yang baru muncul di White Rascal. Ko yang merupakan tangan kanan dari Rocky menanyakan siapa mereka berdua. Rocky lalu menceritakan bahwa Kissy dan Kaito waktu dulu merupakan anggota geng Dop yang sangat ditakuti. Suatu ketika, Rocky melihat mereka berdua sedang menangkap wanita yang berusaha kabur dari geng Dop. Rocky lalu menyuruh mereka berdua untuk melepaskan wanita itu. Dan terjadilah pertarungan antara Rocky melawan Kissy. Secara singkat cerita, dari pertarungan itu Rocky keluar sebagai pemenangnya. Dan dari kekalahannya itu, Kissy dan Kaito memutuskan untuk menjadi pengikut Rocky. Lalu kemudian mereka bertiga membentuk geng White Rascal. Kejadian itu terjadi sebelum Ko bergabung ke dalam White Rascal. Saat Ko bergabung ke dalam White Rascal, saat itu Kissy dan Kaito sedang berada di luar negeri. Tapi sekarang mereka berdua sudah kembali karena suatu alasan, yaitu karena geng Dop yang mulai bergerak lagi untuk menguasai daerah SWAT. Maka dari itu Rocky memanggil Kissy dan Kaito kembali untuk membantu White Rascal mengalahkan geng Dop. Di sini Rocky menjelaskan bahwa alasan dia sangat ingin melindungi wanita adalah karena dulu waktu kecil, ibu dan kakaknya sering diperlakukan kasar oleh sang ayah, yang merupakan seorang pemabuk dan sering bermain judi. Namun pada waktu itu, Rocky yang baru pulang sekolah mendapati ibu dan kakaknya gantung diri di rumahnya. Setelah kejadian itu, Rocky bertekad untuk menjadi kuat dan tidak akan memaafkan siapapun yang menyakiti wanita. Di lain sisi, Yamato mendapat kabar dari rumah sakit tentang perubahan kondisi Noboru. Cobra lalu bergegas untuk menjemput Miho di markas White Rascal, yang mana ternyata Cobra menitipkan Miho di sana. Suasana sedih pun menyelimuti anggota Sanohei Rengokai di rumah sakit, yang mana ternyata Noboru sedang dalam keadaan kritis. Sambil menangis, Cobra dan Yamato berusaha untuk membangunkan Noboru. Kemudian mereka teringat kembali kenangan mereka bertiga ketika mereka masih kecil. Sedangkan Miho yang berada di luar hanya bisa menangis, lalu ia pun pergi dari sana. Akan tetapi secara mengejutkan, kondisi Noboru kembali membaik. Tentu saja mereka semua sangat bahagia melihat Noboru yang akhirnya telah tersadar. Sementara itu diperlihatkan, Kohaku sedang menjenguk Tsukumo yang masih terbaring koma di rumah sakit akibat insiden penabrakan sebelumnya. Kemudian scene berpindah ke SMA Oya. Jadi di SMA Oya terbagi menjadi dua bagian, yaitu siswa paruh waktu dan siswa penuh waktu. Paruh waktu merupakan siswa-siswa yang usianya lebih dari 20 tahun. Waktu mereka hanya dihabiskan untuk berlatih dan bertarung saja setiap harinya. Sedangkan penuh waktu merupakan siswa-siswa yang masa belajarnya normal. Semenjak kekalahannya melawan Cobra, Murayama jadi sering galau karena sebelumnya dirinya nggak pernah kalah dari siapapun. Itulah alasan mengapa dirinya masuk ke SMA Oya, yang mana SMA Oya merupakan sekolah yang hanya berisi murid yang berjiwa petarung saja. Memenangkan pertarungan adalah segalanya bagi dirinya. Murayama masih bertanya-tanya tentang apa yang membedakan dia dengan Cobra, dan apa perbedaan antara SMA Oya dan Sanohei Rengokai, sehingga dirinya nggak bisa mengalahkan Cobra. Suatu hari ada murid baru yang masuk ke SMA Oya sebagai siswa penuh waktu. Ia bernama Todoroki. Terlihat ketika Todoroki memperkenalkan diri di depan kelas, murid-murid di sana langsung membulinya.
Namun ketika ada yang melempar sepatu ke arah Todoroki, dia langsung marah dan mengejar murid-murid yang membulinya. Todoroki lalu menanyakan siapa leader mereka. Salah satu siswa di sana menjawab Suji dan Shibaman. Tanpa basa-basi, Todoroki langsung mendatangi dan menantang Suji dan Shibaman bertarung. Pertarungan mereka pun terjadi. Singkat cerita, ternyata Todoroki berhasil mengalahkan mereka berdua dengan sangat mudah. Setelah pertarungan itu, Todoroki mengatakan bahwa sekarang ialah pemimpin SMA Oya. Tapi Suji malah tertawa dan memberitahu bahwa pemimpin SMA Oya adalah siswa paruh waktu yang bernama Murayama. Dan Shibaman sempat memperingati Todoroki bahwa Murayama sangatlah kuat. Mendengar hal tersebut, Todoroki semakin berambisi untuk mengalahkan Murayama. Kemudian kita akan ceritakan tentang kehidupan Todoroki, yang mana dia adalah orang yang sering mendapat bulian di masa kecilnya. Bahkan ia juga sering dipala oleh preman. Dia berpikir dia nggak mau terus-terusan seperti ini. Todoroki pun mulai latihan keras dan menjadikannya semakin kuat. Setelah dirinya kuat, mengalahkan orang mulai memberikan dirinya kesenangan. Hingga suatu ketika ia menemukan SMA Oya yang marah murid-murid di sana hanya mempunyai jiwa petarung saja. Todoroki bertekad untuk mengejar orang-orang yang terlihat sombong dan Murayama adalah target selanjutnya. Furuya dan yang lainnya meminta Murayama untuk segera bergerak memberi pelajaran kepada Todoroki dan siswa penuh waktu yang telah merendahkan siswa paruh waktu. Namun Murayama sama sekali nggak tertarik untuk bertarung dengan Todoroki. Tak lama kemudian Murayama pun pergi. Saat dirinya berjalan sendirian, Murayama bertanya-tanya apakah dirinya pantas menjadi pemimpin SMA Oya. Dirinya merasa tidak tahu apa tujuannya menjadi leader selama ini. Tiba-tiba Chiharu datang menghampirinya. Dahulu Chiharu pernah menjadi bagian dari SMA Oya, walaupun cuma sebentar. Di sini Chiharu datang dengan maksud untuk mengembalikan pin SMA Oya kepada Murayama. Dan setelah itu ia pun pergi. Dari kejauhan, ternyata di sana ada Cobra. Mereka berdua pun sekilas saling memandang. Di sisi lain, Todoroki mulai melakukan pergerakan. Tanpa rasa takut, Todoroki mendatangi markas siswa penuh waktu untuk menemui Murayama dan menantangnya duel 1 lawan 1. Namun Murayama tidak tertarik melawan bocah baru kemarin. Todoroki kemudian mulai memprovokasi. Saiki pun marah, akan tetapi Murayama langsung menghentikannya. Kemudian Shin berpindah di rumah sakit. Sukumo yang telah tersadar dari komanya dijenguk oleh Cobra dan Yamato. Di sini Sukumo meminta mereka berdua untuk menyerahkan masalah Gohaku kepadanya. Sementara itu, Murayama yang merasa galau memutuskan untuk menemui Cobra di suatu tempat. Di sini Murayama bertanya, apa yang akan Cobra lakukan jika berada di posisi Murayama sekarang? Cobra pun menjelaskan bahwa Cobra sama sekali nggak tertarik untuk bertarung dengan siapapun. Namun jika ada orang yang mengganggu Sanohara Rengokai atau mengganggu teman-temannya, dia nggak akan tinggal diam. Setelah mendengar penjelasan dari Cobra, Murayama kini telah mengerti. Tak lama kemudian Murayama mendapat kabar bahwa Todoroki telah mengejar bawahannya, yakni Furuya dan Seki. Todoroki meminta Murayama untuk datang melawannya. Murayama pun datang. Di sini Murayama teringat bahwa Todoroki sama seperti dirinya yang dulu. Dan pada akhirnya pertarungan untuk menentukan siapa yang terkuat di SMA Oya pun terjadi. Di awal pertarungan, mereka berdua cukup berimbang. Terlihat mereka saling melontarkan pukulan demi pukulan. Tapi Murayama berhasil menjatuhkan Todoroki terlebih dahulu. Namun di tengah pertarungan, Todoroki bisa membalikkan keadaan. Murayama pun terkena pukulan dan tendangan yang membuat dirinya terjatuh beberapa kali. Ketika sudah ingin kalah, Murayama langsung teringat tentang nasihat Cobra sebelumnya, yang mana menjadi leader bukanlah tentang dirinya sendiri, melainkan tentang apa yang dilihat bersama dengan teman-temannya. Sontak Murayama langsung bangkit. Bahkan pukulan keras Todoroki bisa ditahan dengan mudah, dan pada akhirnya Murayama berhasil mengalahkan Todoroki. Setelah pertarungan usai, Murayama mengatakan bahwa bertarung bukan hanya membutuhkan pukulan yang kuat saja, melainkan pertahanan juga harus kuat. Dan dari kemenangan itu, membuat siswa paruh waktu pun bersorak.
Kemudian scene berpindah, yang mana saat Yamato dan Cobra ingin menjenguk Tsukumo, ternyata Tsukumo sudah tidak ada di kamarnya. Di lain tempat, Kohaku sedang mengunjungi makam dari Tatsuya. Di sini Kohaku teringat tentang momen-momen dirinya ketika bersama Tatsuya. Tak lama berselang, Tsukumo pun datang. Di lain tempat, Yamato datang menemui detektif yang bertugas menyelidiki siapa pelaku penabrak Noboru. Yamato mendengar bahwa Imura Group adalah pelakunya. Namun detektif itu malah mengatakan bahwa tidak ada bukti yang kuat untuk kasus tersebut. Di malam harinya, Miho menemui Cobra di suatu tempat. Di sini Cobra meminta Miho untuk menemui Noboru. Namun Miho hanya memberikan surat yang dititipkan kepada Cobra untuk Noboru. Keesokan harinya, Cobra langsung memberikan surat itu kepada Noboru. Noboru yang membaca surat tersebut langsung terjatuh sambil menangis, yang mana ternyata itu merupakan surat perpisahan dari Miho. Di lain sisi, Imura Group makin frustasi karena masih tidak bisa menguasai wilayah SWOT. Terlebih lagi ketua Darumaika yakni Hyuga tiba-tiba menghilang. Padahal rencana awal Imura Group membebaskan Hyuga adalah untuk menghancurkan SWOT. Di part pertama diceritakan karena kematian Tatsuya, Mugen telah resmi dibubarkan, sedangkan Kohaku telah menghilang tanpa jejak. Di lain sisi, Noboru yang telah kembali ke Sano Rengokai tiba-tiba ia ditabrak mobil oleh orang yang belum diketahui. Cobra, Yamato, dan yang lainnya pun bersedih karena insiden yang menimpa Noboru yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Di sini sempat terjadi perdebatan karena Yamato ingin membalas dendam kepada pelakunya dan dia yakin pelakunya adalah Imura Group. Namun Cobra melarang hal tersebut dan memilih menyerahkan semuanya kepada polisi. Alasannya adalah karena sudah banyak teman-temannya yang menjadi korban balas dendam. Mulai dari Tatsuya, Tsukumo, dan Noboru. Ketiga orang itu ditabrak mobil dengan alasan Noboru yang telah sembuh pada akhirnya diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Di markas, teman-temannya pun menyambut kembalinya Noboru dengan meriah. Pada momen ini, Cobra mendeklarasikan bahwa Sano Rengokai kini telah bangkit kembali. Sano Rengokai Fukatsu da. Di sisi lain, Imura Group mulai melakukan pergerakannya. Detektif yang menangani kasus Noboru secara tidak diduga telah disogok oleh Nikaido. Kafe miliknya Naomi atau markas dari Sano Rengokai dilempari batu oleh orang yang tak dikenal. Tentu saja itu merupakan sebuah ancaman. Sedangkan Cobra dan Yamato yang sedang berjalan tiba-tiba ingin ditabrak oleh mobil dari belakang. Namun untungnya mereka berdua berhasil menghindar. Lalu di SMA Oya, Murayama mendapati Todoroki dan siswa-siswa SMA Oya yang lainnya telah dalam keadaan babak belur. Di sisi lain, anggota Darumaika mendapati bahwa markas mereka telah dibakar dan Metraskal pun tak luput dari penyerangan itu. Namun di sini SWOT masih belum mengetahui siapa dalang di balik semua ini. Di akhir film, diperlihatkan pria bernama Lee sedang menemui Kohaku di suatu tempat. Di sini Lee mengatakan bahwa ia tahu siapa pelaku penabrak Tatsuya dan film pun berakhir. Yo, akhirnya kita telah menyelesaikan seluruh series Hack and Law. Dan untuk kelanjutan di film ini adalah Hack and Law The Movie. Dan tentu saja ceritanya lebih seru. Baiklah, saya pamit dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.